Assalamualaikum Pak Bahtiar. Waalaikumsalam Bu Nurdiani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat Bu hari ini Bu. Seperti janji kita yang kemarin, katanya ada obrolan yang ingin jenengan sampaikan. Ya Bu, ini saya mengajak jenengan ngobrol. Ini saya punya kegelisahan, punya hal yang menjadi pikiran saya, yaitu bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa di sekolah saya Bu. Kira-kira nanti tujuan apa yang ingin Pak Bahtiar capai setelah kita melakukan coaching di sini? Terkait motivasi belajar anak tersebut. Harapan saya nantinya setelah obrolan kita ini, saya mempunyai solusi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa agar mereka lebih aktif, antusias dalam pembelajaran, Bu. Saya juga ingin mengharapkan anak-anak menjadi anak-anak yang punya prestasi di pembelajarannya, Bu. Terus mereka aktif juga ya. Menurut Pak Bahtiar sendiri, definisi dari motivasi itu apa? Jadi menurut saya untuk motivasi itu adalah bagaimana ketika anak-anak punya keinginan yang kuat untuk belajar, kemudian anak-anak juga aktif dalam pembelajaran, mereka tahu apa yang akan dikerjakan, begitu Bu. Jadi mereka ketika ada pertanyaan, mengerjakan tugas, partisipasi dalam diskusi juga bagus Bu. Sampai saat ini yang Pak Bahtiar lihat, itu kira-kira siswa di sekolah jenengan itu di level berapa untuk motivasinya? Untuk motivasi, level kalau berapa? secara angka dari 1 sampai 10, secara umum di tengah-tengah Bu, di tengah-tengah. Jadi walaupun ada yang bagus sekali, ada yang luar biasa, tapi secara umum berada di tengah-tengah. Ya, kalau di angka sekitar angka 6 Bu. 6, di angka 6, baru di angka 6 ya, berarti levelnya Ya. baru di angka 6. Terus kira-kira yang Pak Bahtiar inginkan untuk sebagai perubahannya nanti dalam motivasi siswa di sini setelah kita adakan coaching itu apa? Perubahan. Harapan saya anak-anak meningkat, motivasinya juga bertambah, yang tadinya level 6 mungkin bisa meningkat Bu, menjadi level 7, syukur-syukur bisa 8, antusias dalam belajar, semangat dalam belajar, juga prestasinya meningkat Bu. Terus untuk nantinya untuk mengukur keberhasilannya itu bagaimana? Untuk mengukur keberhasilan, apakah mereka bisa meningkatkan motivasi belajar mereka? Untuk mengukur keberhasilannya. Mengukur keberhasilannya Bu. Jadi di kelas nanti saya akan lihat apakah yang tadinya pasif menjadi aktif, yang tadinya dalam diskusi diam, apakah bisa kemudian semangat, punya partisipasi tinggi, ataukah nanti di prestasi juga nanti akan saya lihat Bu, apakah meningkat atau belum, begitu Bu. Selama ini Pak Bahtiar, yang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar anak itu apa? Untuk faktor mungkin ada 2 ya Bu ya. Jadi yang saya tahu ada faktor internal yang dari dalamnya. Dari dalam mereka sendiri ya? Dari dalam siswa itu sendiri Bu. Termasuk percayaan diri, keminatnya, bakatnya. Kemudian faktor eksternal, dari faktor dari luar, bisa dari lingkungan belajar, orang tua, keluarga, dan sebagainya itu Bu. Berarti nanti di sini Pak Bahtiar ingin menunjukkan peran apa yang bisa Pak Bahtiar berikan kepada siswa-siswa di sekolah? Ya, karena ini terkait motivasi, saya mengharapkan nanti bisa paling tidak menjadi motivator, anak-anak menjadi termotivasi, atau
syukur-syukur nanti bisa menjadi fasilitator yang baik dalam rangka membuat lingkungan belajar yang mendukung, yang menyenangkan, yang kondusif bagi siswa-siswi itu. Begitu, Bu. Kalau untuk ini strateginya sendiri yang sudah Pak Bahtiar lakukan selama ini. Ini sebenarnya saya sudah menerapkan berbagai cara ya, Bu, ya, termasuk Sudah mencoba diterapkan. iya betul, termasuk metode pembelajaran yang kreatif sudah saya coba, termasuk memberi apa ya, pengakuan atas prestasi siswa atau apresiasi itu sudah saya lakukan. Juga saya sudah berusaha membangun hubungan yang positif dengan anak supaya anak itu termotivasi. Itu sudah saya lakukan. Terus hasilnya sendiri bagaimana setelah ada melakukan strategi tersebut untuk hasil yang telah diperoleh? Seperti ya Bu, yang tadi saya katakan bahwa secara umum sudah, tapi masih ada beberapa siswa yang itu Bu, yang belum termotivasi, menunjukkan motivasinya kurang semangat, terutama ditunjukkan pada diskusi, pada presentasi itu belum greget istilahnya begitu, Bu. Terus untuk berdasarkan hambatan-hambatan itu, kira-kira daya yang tersedia atau strategi baru yang akan jenengan terapkan lagi. Jadi yang akan jenengan munculkan lagi strategi baru. Itu kira-kira apa? Ya, saya mengharapkan nanti ini kan saya sebagai guru penggerak, jadi saya mengharapkan ada strategi baru, yaitu apa yang ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini akan saya terapkan di dalam pembelajaran, yaitu misalkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi saya akan melihat minat dan kebutuhan siswa dengan baik, begitu, Bu. Itu nanti langkah konkret yang akan dilakukan, Pak, ya? Iya, betul. Ya, langkah konkretnya. Sekarang siapa saja yang bisa membantu Pak Bahtiar dalam rangka meningkatkan motivasi belajar tersebut? Yang bisa membantu nanti saya kerjasama dengan rekan-rekan guru, kemudian kepala sekolah, itu yang di sekolah ya Bu ya. Kemudian karena ini ada motivasi eksternal, mungkin saya juga akan berkoordinasi dengan orang tua, Bu. Rencana saya begitu, Bu. Melibatkan orang tua, nggih. Iya. Terus bagaimana Pak Bahtiar di sini akan memantau kemajuan dalam menerapkan strategi itu? Bagaimana cara memantaunya nanti? Cara melihat ini berhasil atau tidak, nanti di kelas, Bu. Di kelas bagaimana respon perilakunya, ada perubahan apa tidak, kemudian dari kualitas hasil karya orang yang semangat itu kan tentu nggarap tenanan gitu ya. Terus kemudian antusiasme dalam pembelajaran juga bagaimana, begitu Bu. Kurang lebih begitu gitu. Terus itu nanti kira-kira tantangan, Pak. Kira-kira tantangan yang kemungkinan akan Pak Bahtiar, akan Bahtiar alami kira-kira apa untuk menerapkan itu tersebut. Kalau bicara tantangan mungkin keterbatasan waktu ya Bu ya. Jadi karena selama ini kita kan mengikuti program CGP, jadi mungkin waktunya yang sangat terbatas gitu. Kemudian yang kedua, karena di lingkungan sekolah saya itu orang tuanya rata-rata perantau. Jadi bisa jadi karena kurang dukungan dari orang tua itu, Bu. Terus untuk komitmen Pak Bahtiar sendiri untuk menerapkan strategi itu? Ini saya akan mencoba menerapkan tadi pembelajaran berdiferensiasi dengan baik. Kemudian saya juga akan mencari tahu feedback anak-anak, umpan baliknya bagaimana, suka atau tidak, tambah seneng apa tidak, menyenangkan apa tidak, nanti saya coba cari tahu. Kemudian juga komitmen saya nanti ke depan saya akan berkolaborasi, Bu, dengan rekan-rekan guru. Kalau untuk konsistensi Pak Bahtiar sendiri untuk menerapkan ini apa? Nanti supaya ini bisa berjalan dengan baik,
maka saya akan membuat schedule atau jadwal. Jadi ini akan saya Nanti jadwal terstruktur. dari mana saya Ya, mulai, struktur. kemudian sampai kemudian terukur dengan baik bahwa motivasi bisa meningkat begitu, Bu. Berarti nanti untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan tersebut, untuk mengukurnya. Salah satunya itu bukan ada apa portofolio, portofolio proyek belajar Portofolio. dari situ. Iya, portofolionya kita lihat perkembangannya, apakah semakin baik, kemudian dari penilaian hasil karya juga bisa, dan misalkan di tes tertulis atau tes kuis itu bisa, Bu. Ya, ya Pak Batiar, sudah bagaimana setelah kita melakukan obrolan seperti ini yang jenengan bisa rasakan setelah saya semakin paham, Bu. Jadi semakin paham, ini saya harus melangkah bagaimana. Terus terang, ketika masalah ini tadi belum ngobrol sama jenengan, saya belum punya solusi-solusi. Ya, ternyata ada hal ilmu yang bisa saya gunakan untuk meningkatkan motivasi, yaitu tadi ya. Dan program guru kapan penggerak dan yang saya bagaimana dapatkan. Iya, kapan dan bagaimana kira-kira nanti kita akan bisa ketemu kembali untuk membahas mungkin hal-hal yang akan lebih lanjut lagi. ya insya Allah nanti ya Bu ya, kita 1 bulan kembali. Insya Allah kita bisa bertemu, kita bisa sharing lagi ya Bu ya. 1 bulan lagi insya Iya, Allah nanti saya sampaikan keberhasilannya seperti apa. iya, terima kasih. Ya, Pak Baktiar. Ya. Sudah cukup. Oke, sudah Pak Baktiar, ya demikian tadi. Terima kasih karena kita sudah melakukan coaching. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.